Soal nomor 2. Suatu benda tingginya 10 cm diletakkan 40 cm di depan lensa tipis di mana fokusnya 8 cm. Lensa kedua fokusnya 12 cm diletakkan di belakang lensa pertama sejauh 20 cm. Berapa tinggi bayangan? Baik. Untuk menjawab soal ini, prinsipnya mirip dengan ajas kerja mikroskop, ya. Dua lensa positif dikombinasikan digunakan untuk memperbesar bayangan. Artinya, benda ini akan mengalami dua kali pembesaran, ya. Diperbesar oleh lensa pertama, kemudian bayangannya diperbesar lagi oleh lensa kedua. Nanti kita hitung berapa perbesaran totalnya. Perbesaran total itulah nanti kita gunakan untuk memperbesar bayangan. Baik, pertama tentu kita ingat rumus dasar cermin atau lensa, ya, rumusnya sama. Gimana rumusnya? Rumus fokus kita ketahui jarak benda dikali jarak bayangan dibagi jarak benda ditambah dengan jarak bayangan. Kemudian kalau rumus ini dikombinasikan, seandainya mau menghitung bayangan, rumus kita gimana? S dikali F dibagi dengan S dikurang dengan F. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau cari jarak benda, S adalah S aksen dikali F dibagi dengan S aksen dikurang dengan F. Oke, ini rumusnya. Sedangkan rumus kedua, ingat rumus perbesaran. Rumus dasar H aksen dibagi H atau S aksen dibagi S. Nah, kalau S aksennya kita ganti ini kemarin, ini kita substitusi ke sini, maka kita bisa menghitung rumus perbesaran menjadi apa? F dibagi S dikurang dengan dikurang. Oke. Langkah pertama, coba kita hitung berapa perbesaran yang dialami benda oleh lensa pertama. Ya, katakanlah perbesarannya M1. Maka ini kita gunakan rumus kita tadi, fokus dibagi S dikurang dengan fokus. Untuk lensa pertama, berikan indeks 1. F1, S1 kurang F1. Sehingga kalau ini kita selesaikan, fokus pertamanya 8, jarak benda pertama 40, dikurang dengan 8, berarti 8 dibagi dengan 32. Maka perbesaran pertama bernilai 1/4 kali. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita hitung berapa jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa pertama. Kita bisa gunakan rumus ini. M S aksen dibagi S. Maka untuk mencari S aksen tinggal kita kali silang, ya. Perbesaran dikali dengan jarak benda terhadap lensa pertama. Nah, dalam hal ini karena perbesarannya 1/4, kemudian jarak benda yang 40, dengan demikian kita peroleh S1 aksen bernilai 10 cm. Artinya kalau kita coba melukiskan bayangannya, ya, kalau ini jarak S1, nah benda itu nanti lebih kurang bayangannya di sini. Inilah bayangan benda oleh lensa pertama, ya. Ini tadi maaf, jarak D-nya 20 cm. Kebetulan karena S1 aksennya 10 cm, maka karena bayangan dihasilkan lensa pertama 10 cm, berarti jarak benda bayangan ini menjadi jarak terhadap lensa kedua tentu berapa? Kalau di sini 10, S2 ini pun berjarak 10, ya. 20 dikurang 10, S2 nya 10. Baik.
bayangan dari lensa pertama menjadi benda ke lensa kedua. Sekarang dengan rumus yang sama kita hitung juga berapa perbesaran yang dihasilkan lensa kedua. Dalam hal ini F2 dibagi S2 dikurang dengan F2. Masukkan nilainya ya. Fokus keduanya 12, S2-nya 10 dikurang 12, 10 kurang 12 minus 2, 12 bagi minus 2 minus 6 ya. Nah, dalam hal ini negatif hanya menyatakan jenis bayangan yang dihasilkan maya. Baik, karena perbesaran pertama sudah kita ketahui, perbesaran kedua juga sudah kita dapat. Coba hitung berapa perbesaran totalnya ya, tinggal kita kalikan. Kita lihat perbesaran pertama 1/4, perbesaran kedua minus 6. Dalam hal ini kita ambil aja 6. Berarti perbesaran totalnya kita peroleh berapa? 6 dibagi 4. Kalau ini dikecilkan berapa? 3/2 ya. 3/2 kali. Baik, maka kita akan bisa hitung berapa tinggi bayangan. Perbesaran bisa dihitung H aksen dibagi H. Maka untuk mencari H aksen tinggal dikali silang. Nah, maka dalam hal ini tinggi bayangan yang dihasilkan M totalnya dikali tinggi benda. Karena M totalnya 3/2, sementara tingginya 40, ini kita kali 40 ya, sehingga akan kita peroleh 40 dibagi 2 20, 20 kali 3 60 cm. Jadi tinggi bayangan hasil perbesaran kedua lensa adalah 60. Jadi kalau kita lihat opsinya berapa? Oke, saya mohon maaf, tingginya bukan 40 ya. Tingginya ini 10. Berarti ini dikali 10 berarti 15 cm ya. Nah, 15 cm optionnya D. Ini soalnya.